Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sini saya coba buat Q&A yang kedua. Pertanyaannya saya ambil dari grup Catar Akwal, grup lain. Ini ada pertanyaan pertama dari Regar 417. Ada minimum nilai UN gak Mas Akwal? Ada. Untuk pastinya berapa bisa dilihat di penerimaan.polri.go.id. Nah, di situ ada. Tiap tahunnya berubah soalnya. Persyaratan administrasi yang diketik apa aja dan yang ditulis apa aja di kertas. Nah, sama untuk masalah administrasi juga bisa saling tanya. Nanti yang mungkin belum join di grup bisa join di grup. Link grupnya itu ada di Akpol Indonesia itu kan, di Instagram Akpol Indonesia, di bawah nama Akpol Indonesia tuh ada linknya itu link YouTube. Nah, buka link YouTube-nya, di deskripsi videonya ada apa namanya, ada link grup lain. Itu bisa join, nanti saling tanya, karena di grup itu semua pada yang gabung tuh membernya Catar semua, jadi bisa saling tukar informasi kalau masalah administrasinya seperti apa, mau legalisir tuh harus kemana dulu atau gimana. Di grup lain ada banyak informasi. Fisika geologi masuk tes akpol bang? Ya masuk, digabung, semuanya digabung. Tes akademik digabung semua, IPS-nya ada, IPA-nya ada, matematika sendiri. Iya, bahasa Indonesia sendiri kalau nggak salah. Bang, pada saat di akpol bulan awal apa yang dipelajari bang? Jadi untuk awal kita setelah lulus dari tes itu kita nggak langsung jadi taruna, tapi kita jadi calon Bayangkara Taruna. Calon Bayangkara Taruna itu kita ikut lewati masa basis dulu. Masa basis itu pendidikan dasar namanya, di Dasbara, pendidikan dasar Bayangkara. Di situ kita ibaratnya tuh kita dimasukin doktrin kepolisian untuk merubah sikap mental kita dari orang umum sipil ke mental sikap taruna. Lamanya 4 bulan. Bang, misal ada luka bagian perut bekas kena air panas, itu ngurangi nilai nggak? Kan kata abang kalau bekasnya lebih dari 10 cm ngurangi nilai. Ini banyak nggak? Untuk nilainya dikurangin banyak atau sedikit itu abang kurang ngerti. Saya kurang ngerti. Jadi bisa, kalau misalnya itu bisa langsung konsul ke dokter yang membidangi masalah kesehatan pada saat tes nanti. Biasa ada di Rumah Sakit Bayangkara ada, atau di Dokes Polda. Biar hasil tes tahap rikes kita bagus, luar dalam aktivitas makan apa yang harus dihindari. Intinya kalau rikes itu kan semuanya diperiksa, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, seperti darah dan urin. Jadi ya dijaga mulai sekarang. Mungkin yang ngerokok ya berhenti, yang suka minum berhenti. Kalau memang belum pernah ngerokok, belum pernah minum, ya bagus dijaga kondisi kesehatan. Kemudian lebih hati-hati lagi mungkin yang mengendarai sepeda motor, mobil, itu hati-hati. Terus untuk masalah makan biasa aja, nggak usah ada pantangan, nggak ada kok, makan biasa aja normal. Ya kecuali yang badannya overweight atau underweight ya disesuaikan. Yang over ngurangin berat badan, yang under ya tambah berat badan. Bang Aldo, aku bisa renang, cuman gak bisa sekaligus nyampe. Kalau setengah-setengah itu gimana? Yo, gak bisa dong, masa mau setengah-setengahnya. Sekali renang tuh 20 meter, 25 meter harus nyampe tanpa megang garis pembatas. Itu kayak tali di pinggir kiri kanan, sama gak nginjek dasar. Untuk startnya itu kita start dari tengah, kita gak dari tepi. Kalau dari tepi kan kita bisa dorong pakai kaki tuh dulu. Kalau itu gak, kita dari tengah langsung ngambang, langsung renang. Terserah mau pakai gaya apa, yang penting 25 meter tuh nyampe tanpa megang garis pembatas dan menginjak dasar. Pertanyaan di tes wawancara seperti apa aja bang? Sebenarnya pertanyaan di wawancara itu bukan pertanyaan yang mau ngecek kita nih pintar atau enggak, karena kalau pintar enggaknya itu udah ada kan tes tertulisnya. Di wawancara tuh kita lebih banyak pertanyaan itu tentang diri kita sendiri, tentang kehidupan kita. Jadi yang dinilai itu bukan jawaban kita sebenarnya, tapi cara ngejawab kita, sikap kita, penampilan kita. Kelihatan mental orang yang
percaya diri itu nanti jawabnya benar-benar tegas dan nggak banyak nggak usah banyak mikir, apa yang ditanya itu jawab apa adanya aja. Terus sikapnya, contoh kalau mau masuk ya ketok dulu, ada perintah dari dalam masuk baru teriak siap izin masuk. Masuk jangan langsung duduk, berdiri dulu di belakang kursi, nanti ada perintah duduk baru siap izin duduk. Ditanya atau apa, siap mau izin perkenalkan diri, nama, nomor catar berapa, asal berapa, siap mengikuti tes wawancara. Ada pertanyaan apa usahakan jawab diawali dengan kata siap. Saya contoh, kamu bapak kerja apa? Siap, wira swasta gitu. Berapa bersaudara? Siap, 3 bersaudara atau anak pertama dari 3 bersaudara. Paling pertanyaan itu tentang seputar kehidupan kita, tentang diri kita sendiri. Iya. Bang Aldo, hal apa saja yang harus dihindari sebelum tes fisik? Intinya kita harus jaga stamina. Sebelum tes fisik itu kita harus jaga stamina. Kalau bisa konsumsi kayak telur setengah mateng, madu yang buat tambah stamina. Terus malamnya itu tidurnya juga jangan terlalu larut, jam 9 udah tidur biar besok kita fit. Dan yang paling intinya tuh pemanasan. Pemanasan tuh harus benar-benar dilaksanakan dengan baik biar nggak kram. Saran dan tips dari kakak untuk menghadapi rikes itu bagaimana ya kak? Semisal pantangan aktivitas konsumsi kandungnya banyak yang gagal di rikes. Nah tadi kan udah abang jawab. Kemudian untuk saran dan tipsnya itu sebelum rikes kita cari tahu dulu kekurangan kita ini di mana. Bisa kita check up ke dokter polisi, dokes atau ke rumah sakit Bayangkara. Check up dulu kita kurangnya di mana nih. Contoh kurangnya di ya kita pintar-pintar, contoh kurang kita di kaki itu kan, kaki O itu ya pintar-pintar di saat kita mau dites nantinya tuh ya kaki kita usahakan kita rapetin, jangan dibiarin ngangkang kaki O nya itu gitu. Usahakan ya gimana dijepit kakinya paksa atau gimana, tapi jangan terlalu kelihatan juga. Bang, kuota untuk Sumsel berapa ya? Untuk kuota per daerah itu saya kurang ngerti. Intinya kalau poldanya gede berarti kuotanya besar, polda kecil ya kuotanya kecil sedikit. Untuk pastinya bisa tanya langsung ke polda. Bang, kalau ada tai lalat di pipi gimana ya? Perlu dihilangin atau gimana? Tergantung. Kalau tai lalat itu rata-rata kan kecil, nggak apa-apa. Kalau tai lalat gede mah tompel. Bang, kalau pas pendidikan itu pulangnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali? Nggak ada yang benar mah ini pilihan jawabannya. Pulangnya itu 2 kali dalam setahun, yaitu di Lebaran sama Natal tahun baru. Bang, kalau tes, tapi kalau yang orang Semarang bisa tiap siar pulang, Sabtu Minggu pulang ke rumah terus. Bang, kalau tes kesemapaan kan push up, sit up, pull up. Nah, itu ada jedanya langsung gitu bang. Maksudnya jeda antar itemnya apa jeda antar hitungannya di saat tesnya? Ada kalau jeda antar itemnya, jadi kita lari dulu, setelah lari ya paling istirahat cuman ya di perjalanan itu, dari kan abis lari kita pendinginan itu udah istirahat, habis pendinginan kita jalan ke tempat pull up. Kalau misalnya di tempat pull up masih ada yang pull up berarti kita ngantri. Nah di saat ngantri itu kita istirahat, langsung pull up, habis pull up kita push up, habis push up kita sit up, habis sit up kita shuttle run. Bang, tips dan triknya dong buat latihan fisik seperti pull up, sit up, dan push up. Ya tips triknya cuma latihan, banyakin latihan. Dan untuk latihannya itu kalau bisa kita bikin kayak orang latihan fitness gitu loh, repetisi atau apa. Jadi contoh kalau kita pull up kita naik 2 kali aja, nggak usah banyak, 2 kali turun istirahat 10 detik atau 30 detik, naik lagi 2 kali turun istirahat, naik lagi 2 kali, bikin 10 set. Gitu juga misalnya push up kita 20 kali push up istirahat, 20 lagi istirahat, bikin 10 set. Sit up juga gitu.
tips trik menghadapi wawancara bang, intinya kita harus tenang, nggak usah gugup, nggak usah panik, dan nggak usah mikir yang aneh-aneh. Contoh saya jawabannya ini harus jawabannya harus yang, nggak usah, jawab apa adanya aja. Intinya yang penting kamu kelihatan tenang dan percaya diri, nggak takut-takut, nggak ragu, yakin dengan jawaban sendiri. Bahasa Inggris yang dites yang bahasanya berat-berat nggak tuh? Kalau bahasa Inggris tesnya kan TOEFL sekarang ya, jadi bisa tuh kalau ini komputernya coba di searching aplikasinya tuh, aplikasi tes TOEFL mungkin, atau di toko-toko ada yang jual kaset buat latihan tes TOEFL, itu pakai itu aja latihan. Izin Bang Aldo, izin bertanya 3 pertanyaan. Aduh, banyak. Dari pengalaman saya bang, kemarin waktu tes wawancara, gimana cara yang bagus, pertanyaan dari penguji, sikap yang bagus gimana? Tadi kan udah. Kemarin saya juga ada ditanya tentang bagian-bagian dari polisi itu apa saja. Saya hanya tahu Intel, Brimob, Lantas, Sabara, Polres, Krim. Selain itu apalagi ya bang, seluruh bagian kerja dari polisi. Ini ya kalau kepolisian tuh punya 5 fungsi teknis. 5 fungsi teknis yaitu Intel, Reskrim, Lantas, Sabara, Binmas. Intel itu sering disebutin mata dan telinga pimpinan, karena rata-rata sumber informasi itu ada di Intel, dan pimpinan pun ambil kebijakan tuh berdasarkan informasi dari Intel. Tuh, kalau Reskrim lebih ke tindak pidana, kriminalitas, itu masuknya penyidikan, itu masuknya Reskrim. Kalau Lantas juga punya penyidikannya untuk laka lantas, ada penyidik laka, ada. Tapi pokoknya intinya kalau Lantas semua yang berhubungan dengan kendaraan, jalan raya. Binmas itu lebih ke penyuluhan, ke tindakan preemptif, penyuluhan. Terus ada Babin Kamtipmas itu yang di desa-desa, satu desa satu, yang rapat terus ke masyarakat. Terus Sabara itu kayak anti huru hara, ada demo-demo Sabara yang di depan. Kemudian ada fungsi lain atau kemampuan polisi lain di luar 5 fungsi teknis, itu ada Brimob, terus ada Pol Air, ada Pol Udara, ada polisi satwa. Kalau Keswa itu kan ada 500 soal lebih bang. Nah cara jawab Keswa yang bagus itu gimana ya? Soalnya kemarin saya sempat ngulang 1 kali Keswa aja bang. Nah kalau kita ngulang itu, kenapa kita disuruh ngulang? Pasti dari hasil Keswa kita yang pertama tuh ada yang keliru atau yang nggak sinkron gitu loh. Jadi Keswa tuh memang 400 soal lebih ya. Jadi itu sebenarnya soalnya tuh cuman berapa, cuman seberapa, nggak sampai segitu, maksudnya cuman ada soal yang diulang di nomor lain. Contoh soal nomor 1 sama nomor 15 itu sama sebenarnya, cuman katanya diputar. Jadi kalau jawab Keswa itu kita jawab yang jujur, karena misalnya nih di dalam 450 soal itu soal tentang kita takut apa enggaknya sama gelap. Nah, itu tuh misalnya ada 5 soal. Di soal nomor 1, soal nomor 15, soal nomor 35, soal nomor 100, jadi ada 5 soal tentang hal yang sama. Kalau kita mau soal kita jawab, oh tidak, saya berani gelap, padahal takut sebenarnya, saya berani. Nanti di pertanyaan lain kita masih ingat, tapi pertanyaan berikut mungkin kita lupa karena pertanyaan itu bahasanya diputar. Contoh yang pertama, apakah Anda berani berada di dalam suasana gelap? Berani. Terus yang bawahnya lagi, apakah Anda senang berada di suasana yang gelap? Enggak senang. Otomatis kan enggak sinkron. Jadi jawab apa adanya, jawab yang jujur sesuai dengan kemampuan diri sendiri dan keadaan diri sendiri kayak mana, ya udah jawab sesuai itu aja, nggak usah nggak usah sok-sok kelihatan berani, sok-sok kelihatan apa laki-lakinya atau apa, nggak usah, apa adanya aja jawab. Nah di Keswa juga kan yang cuma mau lihat kayak mental kejiwaan kita, bukan mau dilihat kita nih apa gimana, enggak. Kalau keluaran Taruna Nusantara atau sekolah lainnya itu lebih mudah masuk ke sekolah, enggak, sama aja semua. Enggak ada prioritas atau kemudahan untuk SMA tertentu, enggak ada. Bang kalau tes renang boleh pakai kacamata renang enggak boleh.
Bang, mata kiri saya silinder 0,5, ntar dikurangi nilainya nggak kan? Dan nilai NEM itu diperiksanya pas di pusat atau gimana? Makasih. NEM itu dari daerah juga udah diperiksa di pemeriksaan administrasi awal, tes paling pertama. Kemudian mata silinder tuh ya kurang nilai pastilah, udah nggak normal kok. Izin bang, dari nilai 100 jaraknya berapa? Lari nilai 100 jaraknya berapa menit? Semua lari 12 menit. Nilai 100 tuh berapa ya? 2 kiloan lebih, 2680 pas. Pokoknya intinya lari 7 putaran lah. Udah bagus tuh. Bang, kan saya ada piagam Persimater nih, apakah berpengaruh nggak? Piagam Persimater, pokoknya dibawa aja, mudah-mudahan ada nilai tambahnya. Ini namanya prestasi tuh dilampirkan semua. Bang, setelah lulus dari Akpol langsung dapat gelar S1 ya. Kalau misalnya ada dan kita dapat gelar S1 dari Akpol, terus kita berinisiatif untuk lanjut ke S2, itu diizinkan kok, bisa. Langsung ambil S2 hukum manajemen bisa. Ini bertanya bang, kalau tes push up boleh pakai push up lebar nggak? Soalnya saya nggak bisa push up yang tangannya sejajar bahu. Tergantung ya. Jadi kita kan nanti kalau ketentuannya sih ya sejajar bahu, push upnya nggak bisa yang lebar. Karena kan kalau lebar otomatis kan jarak kita naik tuh makin sedikit, jadi lebih mudah gitu loh. Tapi tergantung dari yang ngetes kita. Kita kan masing-masing ada satu orang pas kita push up, satu ngitung, satu yang nilai. Kalau penilai dicoba misalnya itu apa ya, pinter-pinter gitu loh, di saat buka lebar push up masih tetap dihitung, ya udah lanjut. Tapi kalau udah ditegur langsung rapetin, daripada nggak dihitung percuma banyak-banyak kalau nggak dihitung. Kukira Bang Aldo mau jawab pertanyaan, ternyata Hah? Bang, kalau yang nggak pinter-pinter amat, nah itu gimana, bisakah takut jadi beban? Nggak pinter-pinter amat maksudnya pas tes ya tergantung sih. Kalau misalnya nggak pinter-pinter amat tapi lulus, ya udah di dalam nggak jadi beban buat Akpol, nggak jadi beban. Yang penting nggak pelanggaran aja, yang penting tetap jadi taruna sesuai ketentuan, nggak pelanggaran, nggak macem-macem, nggak jadi beban buat Akpol. Bang, saya masih kelas 11, sekolah di Malang, tapi apa bisa tahun depan kalau saya daftar di Kudus, Jawa Tengah? Kelas 11, 12, kelas 2 ya kalau nggak 11 tuh. Ya kalau mau daftar dari Kudus berarti ini kan kelas 2 nih. Kelas 3-nya pindah ke Kudus biar nanti udah bisa dapat KTP Kudus buat ke tes nanti. Udah selesai. Ini lagi ya. Bang, kalau untuk Palembang, aduh, yang tanya kuota tanya langsung ke Polda ya. Bang, persyaratan administrasi itu apa aja yang diketik sama ditulis tangan? Nulisnya di kertas apa? Nulisnya di kertas HPS kosong. Ya itu bisa surat apa itu namanya, permohonan atau apa itu yang tulis tangan. Kalau yang diketik kan itu udah ada formatnya, udah ada di persyaratan online itu kan. Nah itu kita isi, tinggal kita print. Jadi yang kita tulis tangan tuh cuma itu surat permohonan kalau nggak salah, permohonan jadi anggota Polri. Kalau gigi geraham ujung udah tumbuh sih, tapi dikit lagi baru sempurna, gimana? Yuk nggak apa-apa, ikut tes aja. Bang, izin tanya, kalau gigi nggak rapi gimana? Gigi nggak rapi ya kalau bisa dirapiin dulu, dirapiin. Kalau nggak sempat lagi udah terjun aja ikut tes. Ada pengurangan nilai sih ada kalau masalah gigi tuh, tapi ya nggak fatal sih. Abang KKI katanya sehabis daftar polisi tidak bisa lagi mendaftar kedinasan yang lain. Contohnya stan. Ya kalau udah keterima ya nggak boleh lah. Kalau udah daftar polisi udah keterima ya nggak boleh daftar yang lain. Kalau sambil jalan mau daftar polisi, daftar stan, daftar IPDN, selama itu nanti tesnya nggak tabrakan, nggak apa-apa, daftar aja. Bang, TPA apakah matematika bahasa Inggris saja atau ada kimia biologi? TPA itu masuk semua, malah bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggrisnya bisa. Bang, persyaratan administrasi itu apa aja? Udah, kirim Bang, kalau untuk Palembang aja. Bang mau tanya,
kalau buat check up di rumah sakit pemerintah itu harus bersama pendamping dari keluarga, apa boleh sendiri atau bareng dengan orang yang ingin juga. Makanya sih saya dari Lampung. Kalau mau check up ya ke rumah sakit Bayangkara aja, mending kalau saran abang. Sakit Bayangkara bisa langsung, atau kalau punya kenalan dokter yang di Polda, Dokes, bisa langsung biar lebih jelas. Nunggu di malah promosi. Dah mungkin itu saja dulu. Jadi kalau ada lagi yang mau nanya di luar pertanyaan-pertanyaan yang udah saya jawab, monggo ditanyakan, mau di komen di video ini bisa, mau gabung ke grup lain Catar bisa, buat nanya di situ nanti bisa. Jawaban dari saya bukan berarti mutlak, itu yang istilahnya semua yang saya jawab benar, bukan, enggak juga. Saya cuma berdasarkan pengalaman saya yang udah saya alami seperti itu. Mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Ada yang punya informasi lebih pasti bisa di sharing di komen nanti. Kalau ada koreksi buat saya bisa di komenin. Intinya saya nggak ada kepentingan apa-apa di sini. Saya cuma benar-benar ingin bantu, memberikan informasi, sharing apa yang saya punya, apa yang saya dapat, apa yang saya tahu, biar tambah buat yang Catar yang baru mau persiapan, mungkin yang belum ada gambaran bisa ada gambaran nanti gimana tesnya. Kemudian untuk persiapan buat yang mau tes harus persiapan yang maksimal, tapi ingat yang terpenting itu kesehatan dan keselamatan. Persiapan kita mantap, udah mateng banget buat tes, tapi kita jatuh dari motor, kaki kita patah, tuh kan percuma, jadi nggak bisa apa-apa. Makanya dijaga kesehatan, keselamatan, itu benar-benar hati-hati. Jangan lupa untuk terus berdoa, selalu berdoa dan saling mendoakan. Kemudian untuk sekedar motivasi saja buat para adik-adik Catar yang mau tes, saya udah lulus dari Akademi Kepolisian, tapi saya udah lulus tapi saya masih bangga, sampai saat ini saya masih bangga dengan Akpol, masih bangga dengan Akademi Kepolisian, dan saya masih semangat buat bantu adik-adik, buat jawab semua pertanyaan yang sekalipun sudah ditanyakan 10 kali ditanyakan juga tetap 10 kali saya jawab. Ya intinya saya aja yang udah lulus, yang udah nggak ada hubungan apa-apa gitu loh. Kita sama yang di grup Catar lain itu di line kita saudara bukan, kenal aja enggak. Tapi saya masih semangat gitu loh, bantu, jawab. Yang udah lulus aja masih bisa semangat gitu loh. Apalagi yang baru mau tes, yang benar-benar cita-citanya pengen jadi taruna, pengen jadi perwira polisi nantinya, itu harusnya lebih semangat. Saya pun kalau disuruh buat nanti ikut tes fisik, tes jasmani, ikut kalian lari buat semangatin kalian yang mau tes, ini saya masih mau gitu. Buat ikut naik pull up, push up saya masih mau. Ya itu karena bangga saya dengan Akpol, dan saya harap semangat saya buat bantuin, buat jawab pertanyaan, buat bantuin ngasih informasi yang nggak sia-sia, semoga bermanfaat buat kalian, dan saya harap bisa bakar semangat kalian bisa jadi lebih semangat lagi. Intinya kalau di saat tes itu kita nggak usah lihat orang lain gitu loh, nggak usah bandingin diri kita dengan orang lain, itu bikin kita jadi minder nantinya. Mending kita percaya dengan apa yang kita punya, kemampuan kita tingkatin persiapan, biar nanti pas tes kita yakin kita bisa 100 dalam semua item. Oke? Jangan lupa like, jangan lupa share, subscribe. Kalau memang ada pertanyaan bisa di komen, koreksi juga bisa di komen. Oke? Bye bye.